Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita patut bersyukur kalau pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul kembali di tempat ini. Kita akan beribadah bersama-sama, kita akan memuliakan nama Tuhan. Kalau kita ada saudara, kita ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhan sudah sungguh sangat baik, dan sepanjang minggu Tuhan menyertai kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sangat satu pujian ini memuliakan nama Tuhan kita yang hidup. Rajin di atas segala
Kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami Tuhan. Pada saat ini kami akan mulai ibadah kami Yesus. Dalam mulai awal, pertengahan hingga akhir Engkau ada menyertai kami Tuhan. Bila ada kuasa jahat, kuasa kegelapan yang akan mengganggu jalannya ibadah kami, kami mesti di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau ada dan menyertai kami sepanjang ibadah ini Tuhan. Bila kami pulang membawa damai sejahtera daripada Engkau Tuhan. Bapa kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami perluaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan kepada saudara. Bagaimana saudara bersukacita pada sore hari ini. Haleluya. Walaupun cuaca hujan, cuaca dingin, tapi kita harus tetap bersukacita karena kita punya Tuhan yang baik dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara semua, aku diberkati.
kita tidak boleh rewel karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Aku wis
Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini anak-anakmu mau belajar berdoa. Berkat dari diri sedikit kami kembalikan karunia Bapak. Semoga setiap berkat yang kami berikan yang kami bawa ke rumah suci ini menjadi dupa harum, menjadi berkat, menjadi kemajuan gereja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah Tuhan kami serta doa kami dalam nama Tuhan kami yang Maha Kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari sama-sama
menjadi iman kami. Engkau adalah Allah yang berjanji menolong kami, menjaga kami, dan memelihara hidup kami anak-anak. Terima kasih Bapa Surgawi, saatnya kami anak-anak akan mendengarkan firman-Mu, maka berfirmanlah kepada kami sekalian. Kiranya Roh Kudus, Roh Hikmat, pewahyuan dari Tuhan turunlah ke atas kami semua, menolong kami mengerti, memahami firman-Mu, dan setiap kuasa jahat roja Tuhan kami dalam pemberitaan firman kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala dan Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama. Kita menemukan semua. 1, 2, 3. Pertolongan itu adalah satu yang telah dilakukan sampai berkali-kali. Dimana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar saum yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilakukan sampai ke belakang hari, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang dicintai oleh Tuhan, kita mengenal ada istilah putus asa. Putus asa itu sama halnya dengan putus harapan. Ya. Putus asa itu seperti apa, Bapak Ibu? Misalnya dalam hal-hal yang kecil, saya itu pernah 20 tahun yang lalu bekerja sebagai teknisi komputer di sebuah perusahaan. Komputer sudah saya bongkar sedemikian rupa, saya coba hidupin, tidak hidup. Sudah saya cuci motherboardnya sampai sebegitunya, sampai umat benar-benar putus asa, kehilangan harapan. Segala daya upaya sudah dikerahkan, hasil demikian masih belum menghasilkan sesuatu. Itulah putus asa, kondisi di mana kita kehilangan harapan. Bisa nggak ya? Kira-kira bisa nggak? Kok jalannya buntu? Kok sudah upaya semua dikerjakan, effort kita sudah kita usahakan sedemikian, kok nggak berhasil? Nah, putus asa atau putus harapan ini lazim kita alami bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ketika putus asa itu ada di level yang paling akut, seseorang bisa punya keinginan untuk mengakhiri hidupnya saking putus asanya. Dan itu kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ada berita yang tidak menyenangkan, ada yang putus asa sehingga dia harus mengakhiri hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, asa atau pengharapan itu adalah sesuatu yang kita harapkan di depan. Artinya itu belum kita nikmati hari ini, tetapi akan kita nikmati nanti. Kita akan terima nanti. Itulah harapan. Bapak Ibu yang suka bertani, suka bertanam, kalau Bapak Ibu tanam jagung hari ini, maka 3 bulan ke depan jagung itu baru bisa dipanen. Dari 0 hari sampai hari panen, itulah harapan. Seorang petani sedang menanam pengharapan, menanam jagung, menanam tomat, menanam cabai, menanam apapun itu menanam pengharapan. Di tengah-tengah harapan itu
seringkali terjadi kegagalan, entah karena hama, entah karena hujan, cuaca dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, begitu pula dengan hidup kita, Kristenan kita. Dimulai kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat untuk hidup kita, sampai keselamatan itu dianugerahkan sebagai keselamatan yang paripurna itu, yang sempurna itu. Perjalanan iman kita inilah menunjukkan bahwa kita hidup di dalam harapan. Kita berharap, terus berharap, dan tetap berharap. Kita kerjakan itu setiap hari dalam ketekunan. Itulah yang menjadi alasan kenapa Bapak Ibu ada di ruangan ini pada malam hari ini. Bapak Ibu hidup dalam pengharapan dan tekun mengasihi Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, orang yang tidak punya pengharapan atau putus asa, itu biasanya dia akan kehilangan arah tujuan hidupnya. Udah bingung mau ngapain. Orang yang putus asa kehilangan daya dorongan, motivasi untuk hidup, bahkan menyerah terhadap kehidupan. Itu adalah akibat dari seseorang yang kehilangan harapan. Di dalam kekristenan kita mengenal ada 3 faktor atau 3 hal yang menyertai perjalanan hidup orang percaya. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah pengharapan, kemudian kasih. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, firman Tuhan berkata demikian. 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Saya baca dari ayat 12. 1 Korintus 13 dari 12 saya baca untuk Bapak Ibu. Atau saya baca dari ayat 9 supaya lengkap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri kenal. Demikianlah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Di ayat 12 dikatakan di sana. Sekarang kita melihat dalam cermin. Ketika Bapak Ibu melihat firman Tuhan, melihat Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, firman Tuhan, Alkitab ini seumpama cermin. Kita melihat bagaimana perjalanan hidup manusia dari mulai diciptakan, kemudian manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian Allah mengadakan permusuhan dengan iblis, dan Allah menyatakan kasih-Nya dengan mengusir manusia dari Taman Eden, agar manusia itu kembali suatu kali kelak akan ditebus oleh pencurahan darah Yesus sampai Yesus hadir di muka bumi. Kita baca dari Alkitab kita, dari firman Tuhan. Kemudian kita menerima janji keselamatan dari karya salib Yesus. Sampai di kitab Wahyu, dunia akan diakhiri dan kita akan menerima hidup kekal. Kita mengenal Allah seperti melihat cermin dan samar-samar, kata ayat 12. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Hari ini kita belum pernah melihat bagaimana Bapa di surga, bagaimana Yesus Kristus. Kita hanya percaya kepadanya melalui berita Injil. Satu kali kelak, ketika pengharapan itu digenapi, kita akan melihat muka dengan muka. Nah, di ayat 13 dikatakan di sana, tinggal ketiga hal ini, yaitu iman. Iman itu akan berakhir ketika Yesus datang kembali. Dan pengharapan itu akan digenapi ketika dunia ini akan berakhir atau sudah berakhir. Dan kasih tetap akan ada sampai di surga mulia. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman adalah percaya yang timbul dari berita Injil.
Ketika Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu percaya dan meresponi berita itu, itulah iman. Dan kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat yang telah menebus dosa umat manusia. Pengharapan orang percaya, orang Kristen itu didasarkan pada janji. Ketika janji itu diberikan, maka lahirlah pengharapan. Misalnya saya berjanji kepada Bapak Ibu, nanti minggu depan saya akan datang bawa sembako. Dari hari ini sampai minggu depan, Bapak Ibu kan berharap, Arios akan bawa sembako. Sampai hari itu tiba. Itulah pengharapan. Dan pengharapan itu akan digenapi ketika janji itu saya tepati. Begitu pula dengan Tuhan Yesus Kristus. Ia berjanji akan datang kembali ke dunia ini. Ketika ia datang, ia akan menghakimi dosa. Sebelum ia menghakimi dosa, ia akan mengangkat orang-orang kudusnya, mengalami perubahan. Makanya ada pertemuan di udara. Mereka yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan pada hari itu. Kita yang masih hidup akan mengalami perubahan sekejap mata, menerima tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu seperti apa? Seperti tubuh Yesus ketika ia bangkit dari kubur. Bisa nggak dipegang? Bisa. Thomas ketika tidak percaya, dia mencucukkan tangannya ke tangan Yesus, ke lubang paku itu. Tubuh Yesus dapat dilakukan. Itulah tubuh kemuliaan yang nanti akan diterima oleh orang-orang percaya pada hari yang kelak. Nah, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ritual kuno ibadah bangsa Israel, pada waktu kepemimpinan Musa dimulai, kita mengenal yang namanya kemah sembahyang Musa atau tabernakel. Kemudian pada zaman Daud, ketika ia mengangkat kembali peti perjanjian itu pulang ke Yerusalem, dia mendirikan kemah Daud, di mana peti itu akan ditempatkan. Kemudian pada zaman Nabi Salomo, Allah memerintahkan untuk dibangunnya bait suci. Nah, bait suci terdiri dari 3 bagian. Pelataran bait suci atau halaman, kemudian ruang suci, dan yang paling depan, paling belakang adalah ruang maha suci. Di antara ruang suci dengan ruang maha suci dipisahkan oleh tabir atau layar atau tirai. Tabir inilah yang kemudian terbelah dari atas sampai ke bawah pada waktu Yesus disalib. Ketika tabir itu terbelah, disitulah titik balik di mana umat Tuhan diberi anugerah, diberi kasih karunia, yaitu keselamatan. Tidak ada satupun imam yang boleh masuk ke ruang maha suci. Hanya imam besar saja yang diberi izin untuk memercikkan darah korban pendamaian itu di atas peti grafira itu, atau peti perjanjian atau peti perdamaian itu. Imam besar itu akan memercikkan itu kan seperti perjanjian. Dan ketika darah itu dipercikkan, maka hadirat Tuhan akan turun. Kita baca itu di perjanjian lama, di kitab Keluaran 5. Dan pada waktu itu hadirat Tuhan turun. Pada saat itulah Tuhan berbicara kepada seorang imam besar, kemudian imam besar akan menyampaikan itu kepada umat Tuhan. Ketika tirai itu terbelah pada waktu kematian Yesus di atas kayu salib, pada waktu itulah Yesus menurut peraturan Melkisedek di dalam Ibrani 6 ayat 20 tadi telah menjadi imam besar bagi kita umat Tuhan. Yesus membawa darahnya sendiri ke hadapan Allah Bapa untuk mendamaikan dosa umat manusia. Mari kita lihat kembali ayat ini. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Itu tabir yang saya maksudkan tadi. Layar atau tirai yang memisahkan antara ruang suci dengan ruang maha suci.
Di halaman bait suci terdapat mezbah bakaran di mana domba itu disembelih kemudian dibakar di sana. Darahnya dikumpulkan, sebagian dipercikan. Sebelum masuk ke ruang bait suci ada kolam pembasuhan. Imam yang akan masuk ke ruang suci akan membasuh tangannya, kakinya. Kalau saudara kita Muslim itu wudu, ya. Tapi bangsa Israel atau umat Yahudi atau umat Tuhan pada waktu itu sudah mengenal pembasuhan. Jadi anak Tuhan sudah mengenal istilah menyucikan diri, ya. Kemudian masuk ke ruang suci. Di ruang suci itu terdapat meja roti sajian. Kemudian ada kaki dian di mana lampu-lampu atau pelita itu dinyalakan. Biasanya kalau Natal itu ada kaki dian di mana jemaat Tuhan diajar untuk menyalakannya. Nah, di bait suci itu ada kaki dian juga. Kemudian ada mezbah ukupan dupa. Disitulah dupa atau bau-bauan harum-haruman yang dipersembahkan kepada Tuhan. Hanya imam besar yang bisa masuk ke dalam ruangan maha suci. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ketika tabir itu sudah terbelah dua, Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, kata Ibrani 6 ayat 20. Menurut peraturan Melkisedek, imam besar itu harusnya menurut keturunan Harun. Musa punya saudara namanya Miriam dan Harun. Dari Harun inilah Tuhan menetapkan keimamatan. Tetapi sebelum keimamatan Harun ada keimamatan Melkisedek. Inilah yang menjadi norma atau menjadi hukum yang ditetapkan oleh Allah, bahwa Yesus menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Artinya keimamatannya tidak berdasarkan dari keturunan Harun seperti itu. Nah, Yesus telah membawa darahnya sendiri, gambarannya seperti itu, ke hadapan Bapa di surga untuk mendamaikan kita, dosa umat manusia. Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan melalui ayat ini? Inilah pengharapan kita. Inilah kerinduan kita. Tadinya manusia bergaul karib dengan Allah di Taman Eden. Itulah manusia pertama, Adam dan Hawa. Tapi karena dosa, kita terpisah dari hadirat Tuhan. Kita lepas dari pemeliharaan Tuhan. Kita lepas dari perlindungan Tuhan. Kita lepas dari anugerah Tuhan. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Dia menyembelih binatang. Maka manusia itu dikenakan kulit binatang pada waktu itu. Kemudian diusir dari Taman Eden untuk mengerjakan kehidupannya. Dan janji Tuhan, benih perempuan ini nanti satu kali kelak akan meremukkan kepala ular itu. Itulah yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Dia mematahkan kuasa maut sehingga umatnya tidak akan mengalami maut, melainkan hidup yang kekal. Ada amin Bapak Ibu? Inilah pengharapan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sahu itu apa? Sahu itu jangkar. Jangkar itu apa? Jangkar itu sesuatu yang berat, terbuat dari besi, ada kainnya biasanya. Sahu itu biasanya dilabuhkan oleh kapal-kapal besar maupun kapal-kapal kecil ketika sedang parkir di tengah laut misalnya, atau di pelabuhan, maka jangkar itu harus dilabuhkan atau diturunkan sampai ke dasar laut. Harapannya dengan kain itu, jangkar itu tersangkut di batu karang di dasar laut, sehingga kapal itu ketika dia berhenti di tengah laut, dia hanya terombang ambing namun tidak bergeser kemana-mana. Tujuannya supaya kapal itu bisa parkir. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seperti saya katakan tadi di awal, hidup yang tanpa pengharapan itu hidup yang mudah diombang-ambingkan, hidup yang tanpa arah dan tujuan, hidup yang tidak memiliki motivasi, bahkan tidak punya semangat hidup. Ketika kita memiliki pengharapan, kita memiliki semangat, kita memiliki motivasi untuk menjalani hidup ini hari lepas hari. Tadi pemimpin pujian berkata, siapa di sini yang tidak punya masalah? Semua pasti pernah mengalami masalah, punya masalah, punya pergumulan hidup. Tetapi ketika kita meresponi janji Tuhan, kita diberikan pengharapan. Makanya aku gak rela lagi, kata-kata.
aku wis gak rewel maneh gitu ya. Apakah bangsa umat Tuhan pernah rewel? Pernah. Ketika bangsa Israel nyaman di Mesir, sekalipun mereka hidup dalam perbudakan, ketika dibawa keluar oleh Musa, mereka menjadi bangsa yang rewel. Musa, kenapa engkau membawa kami ke padang gurun yang sulit ini? Kami enak di Mesir, ketemu bawang, ketemu makanan yang enak-enak di Mesir. Bersungguh-sungguh ketika Tuhan membawa mereka keluar untuk menuju tanah perjanjian. Proses dari keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, mereka harus menempuh perjalanan yang berat, menghadapi lautan, dikejar-kejar bangsa Mesir, dan Fir'aun sendiri mengejar-ngejar mereka. Nyawa mereka terancam. Ketika mereka di perjalanan di padang gurun tidak ketemu air, mereka bersungguh-sungguh, mereka marah kepada Tuhan. Untuk mencapai tanah perjanjian itu, ada perjalanan yang harus mereka tempuh. Tanah perjanjian itu seumpama surga atau hidup yang kekal yang akan kita terima, Bapak Ibu. Dalam perjalanan hidup Kristen kita, seringkali kita seperti bangsa Israel, ketemu lautan luas yang susah untuk diseberang, dan di belakang kita dikejar-kejar oleh masalah. Ketika di padang gurun sepertinya kita kekurangan air, kita mulai marah kepada Tuhan. Tuhan, kok udah itu air, kok usahaku seperti ini? Percayalah, ketika tiang awan dan tiang api itu menyertai umat Israel, tiang awan dan tiang api yang sama akan menyertai kita, Bapak Ibu, sampai kita masuk ke tanah perjanjian ini, sampai kita menerima pengharapan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel pun pernah rewel, dan Tuhan hukum mereka 40 tahun di padang gurun. Generasi kedua yang kemudian diizinkan masuk dipimpin oleh Yosua dan Kaleb. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan di dalam Yesus Kristus itulah yang membuat kita bertahan sampai hari ini. Sekalipun kehidupan yang kita hadapi, kehidupan yang sulit, sekalipun tantangan yang kita hadapi hari tiap lepas hari tidak mudah, tetapi pengharapan itu yang membuat kita kuat di hadapan bersama dengan Tuhan, menjalani hari-hari kita, menjalani perjalanan iman kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita kembali ke Ibrani pasal 6 tadi, kita mundur beberapa ayat ke atas. Saya baca ayat 13. Ibrani pasal 6 ayat 13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Abraham merespon panggilan Tuhan, ia keluar dari negerinya, kemudian ia menerima janji dari Allah Bapa di surga. Aku akan memberkati engkau menjadi sangat banyak, dan memberkati engkau, semua usahamu diberkati, dan aku akan memberikan keturunan bagimu. Sampai di titik di mana Sarah telah mati haid dan Abraham sudah sangat tua. Secara alamiah, secara natur, tidak mungkin perempuan yang sudah mati haid bisa hamil. Apakah di titik ini Abraham kehilangan imannya? Apakah di titik ini Abraham kehilangan harapannya? Abraham tetap berharap kepada Tuhan. Sampai akhirnya Sarah mengandung dan melahirkan Ishak. Makanya Ishak disebut anak perjanjian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pun demikian dengan hidup kita. Apa yang telah menjadi janji Tuhan, kita responi dengan iman kita. Kita hidupi setiap hari dengan pengharapan kita kepada Tuhan, dan kita mengasihi Tuhan setiap hari. Percayalah, apapun yang menentang hidup kita, persoalan hidup kita,
Tuhan akan menyertai dan memberikan kemenangan bagi kita. Bapak Ibu, janji pemeliharaan, janji perlindungan, janji penyertaan, janji berkat Tuhan pasti akan Tuhan genapi, baik dalam hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Asalkan kita setia, kita percaya pada janji-janjinya, dan tekun hidup dalam pengharapan. Ayat terakhir Bapak Ibu, 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8. Surat Rasul Paulus kepada Timotius pasal 4 ayat 8. Saya akan baca dari ayat 7. Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada Timotius demikian. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Perhatikan ayat atau kalimat berikutnya. Latihlah dirimu beribadah. Ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Perhatikan ini, baik untuk hidup ini, hari ini yang kita hidupi sekarang, maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi kehidupan itu yang kita alami sebagai orang percaya, ada kehidupan hari ini, ada kehidupan yang akan datang. Hari ini kita menghidupi hidup kita, Tuhan berkati. Ketika kita melatih diri kita beribadah, kita setia tekun mengasihi Tuhan. Dan janji itu pun untuk kehidupan yang akan datang. Kapan itu Bapak Ibu? Dalam pelajaran eskatologi atau pelajaran akhir zaman, kita mengenal ada 7 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, kemudian hari Sabat, hari ke-7. Di kitab Kejadian kita menemukan itu sebagai hari-hari penciptaan, dan di hari ke-7, hari Sabat, Tuhan berhenti. Tuhan beristirahat. Dan hari Sabat itulah diajarkan kepada umat Tuhan agar umat Tuhan datang berbakti beribadah kepada Tuhan. Sedikit pelajaran pertanyaan Bapak untuk menambah wawasan kita. Dari zaman Adam ke zaman Abraham itu diperkirakan 2000 tahun. Dari zaman Abraham ke zaman Yesus diperkirakan 2000 tahun. Dan kita sekarang hidup di tahun 2025. Kalau di hadapan Tuhan, 1 hari itu sama dengan 1000 tahun, berarti kita ada di hari keberapa Bapak Ibu? Kita ada di hari ke-6 dan sedang mau masuk ke hari yang ke-7. Artinya hari Tuhan sudah dekat. Kapan harinya kita tidak tahu. Kapan tanggalnya kita tidak tahu. Hanya Bapa di surga yang tahu. 2000 hari, 2000 tahun sampai dengan 2 hari. Dari zaman Adam ke zaman Abraham, dari zaman Abraham ke zaman Yesus 2000 tahun. Dari zaman Yesus kita menghitung tahun Masehi. Hari ini kita ada tahun 2025. Kita sedang mau masuk ke hari yang ke-7, di mana hari perhentian itu kita. Di hari yang ke-7 inilah kita mengenal kitab Wahyu sebagai kerajaan 1000 tahun damai. Kerajaan 1000 tahun damai adalah kerajaan di mana Yesus akan memerintah sebagai raja di atas segala raja. Makanya ketika kita menemukan di kitab Injil, Yesus itu diharapkan menjadi raja bagi Israel. Tetapi itu tidak tergenapi. Karena Yesus datang hanya untuk menebus dosa umat manusia. Nanti di kerajaan 1000 tahun damai, Dia akan memerintah bersama-sama dengan kita umatnya di kerajaan 1000 tahun damai. Nah, saya kaitkan dengan nasihat Rasul Paulus kepada Timotius dalam Timotius 4 ayat 8 tadi. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu mengandung janji, berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup hari ini yang kita hidupi sampai kita mati, bahkan untuk hidup yang akan datang. Kapan? Pada kerajaan 1000 tahun datang. Di sana kita akan menikmati kasih Tuhan. Di sana kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan 1000 tahun datang. Kalau Bapak Ibu pernah membaca
kitab Wahyu, sedikit saya bacakan kepada Ibu di dalam kitab Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20, ini yang paling terakhir ayat ini. Wahyu pasal 20, saya baca dari ayat 5 misalnya. Atau saya baca dari ayat 4. Nah, di atas pasal 20, Bapak Ibu kalau melihat Alkitab Bapak Ibu, itu lembaga Alkitab memberi judul Kerajaan 1000 tahun. Wahyu 20, saya baca dari ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu mengalami kematian, sebelum Tuhan datang, Bapak Ibu akan Tuhan tempatkan di Firdaus. Firdaus adalah tempat peristirahatan, bukan surga. Itu yang dikatakan oleh Yesus ketika dia disalib. Ada penjahat yang kemudian berkata, Yesus, kalau kau kembali dalam kerajaanmu, ingatlah aku. Saat ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Firdaus adalah tempat peristirahatan orang-orang beriman. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak beriman? Mereka akan disimpan di Tartaros atau di penjara roh. Jadi ada tempat yang terpisah. Itu digambarkan ketika ada cerita Lazarus di pangkuan Abraham dan orang kaya ada di tempat yang lain. Itulah tempat yang digambarkan oleh Injil. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Ketika Tuhan datang di awal-awal, kita yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Bagaimana mereka yang di luar Tuhan? Mereka tidak akan dibangkitkan sebelum kerajaan 1000 tahun damai itu berakhir. Setelah kerajaan 1000 tahun damai itu berakhir, maka iblis akan dihukum. Dan orang-orang yang mati di luar Tuhan pun akan menerima pengadilan, akan menerima pengadilan tahta Tuhan. Jadi, apakah mereka semua akan dihukum, dibinasakan? Tidak. Ada orang-orang yang belum mengenal berita Injil, namun mereka hidup di dalam kebenaran, mereka pun akan dipertimbangkan untuk diselamatkan oleh Tuhan. Ini pelajaran yang lebih jauh dari Bapak Ibu, tidak perlu sampai ke sana. Yang ingin saya sampaikan pada petang hari ini adalah kita ini hidup di dalam pengharapan Bapak Ibu. Kalau hari ini Bapak Ibu setia berbakti, setia beribadah, setia melayani Tuhan, saya melihat Bapak Ibu begitu antusias datang berbakti sekalipun hujan, itu menunjukkan di dalam pribadi Bapak Ibu ada pengharapan yang teguh, pengharapan yang kuat bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi kita. Ebenezer, kalau kami ada sampai hari ini, Bapak Ibu ada sampai hari ini, itu semua karena cinta kasih Tuhan. Padahal Bapak Ibu teruslah setia, tetaplah setia, karena pengharapan kita kuat dan teguh di dalam Yesus Kristus. Amin. Untuk Tuhan. Kemudian akan main musik, Marasinya akan menyanyi El Shaddai, Allah Maha Kuasa, tak usah takut, dan seterusnya. Mari Bapak Ibu kita berdiri.
manusia pemberontak awal, tidak mentaati hukum-hukum awal. Oleh karena Yesus diperdamaikan, dipulihkan hubungan antara umat dengan penciptanya. Itulah pengharapan kita orang-orang percaya. Dosa-dosa kita telah diampuni, kita telah menerima pendamaian. Karena itu kita telah dilayakkan untuk menghadap tahta suci kasih karunia Allah. Kita layak menerima rahmat cita kasih sayang Dia, di mana Tuhan berjanji memelihara, Tuhan berjanji melindungi, Tuhan berjanji menolong, Tuhan berjanji menghibur kita selama kita hidup di dalam perjalanan iman kita, seperti bangsa Israel dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Tiang awan dan tiang api yang sama menuntun hidup kita sampai pengharapan itu digenapi, yaitu keselamatan yang paripurna ketika Tuhan datang kembali. Bapak Ibu, teruslah engkau tekun setia mengasihi Tuhan, tekun setia melayani Tuhan sampai Dia datang kembali untuk mengaruniakan keselamatan yang sempurna. Kuatkan iman dan pengharapan kami, dan setiap hari kami berjanji mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau berjanji menyertai hidup kami, baik hidup pada masa ini maupun hidup yang akan datang. Tuhan terus menyertai kami dan menolong kami. Bahkan satu kali kelak kami akan menerima kemuliaan, memerintah bersama-sama dengan Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, terus meteraikan firman di hati kami jemaat, dan Roh Kudus terus menyertai hidup kami, memelihara firman di dalam hidup kami dan menghibur kami setiap hari, sehingga sukacita itu menjadi kesukaan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat buat sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada penonton semua. Kami akan mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Rios untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati beliau. Pengumuman seperti biasa, hari Minggu sekolah Minggu jam 3 dan besok di gereja jam 5, dan hari Rabu kita kembali berbakti seperti biasa. Dan setelah kita pulang, jangan sampai kita pulang dulu, karena kita akan latihan, karena kita akan merayakan Natal, latihan dulu, akur, siapa yang semuanya bisa kekur. Demikian dengan sore hari ini, mari kita untuk kepada kita kami dan semua itu bagi berdiri, kita akan kami syukur kami buat Bapak Hadir.
di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang Tuhan berkati. Kiranya pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, dan ibadah kami menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih Bapa Surgawi, berkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian dalam penyelenggaraan ibadah pada petang hari. Pun sekalian kami jemaat Tuhan yang telah hadir berbakti beribadah kepada-Mu. Inilah ketekunan kami, inilah kasih kami kepada Bapa di surga, sambil kami hidup di dalam pengharapan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, berkati saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir pada hari ini, dimanapun mereka berada, entah mereka dalam kelemahan, dalam sakit, dalam kesibukan. Tuhan melawat mereka dan memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami, berkati hamba-Mu dengan kekuatan dan kesehatan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa memelihara hati dan pikiran yang dalam Engkau. Terus sehat-sehatkan Ibu Gembala kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga berdoa untuk keluarga besar pastor. Tuhan berkati dan pelihara hidup mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya jemaat akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Berkatilah hidup mereka, berkatilah pendidikan anak-anak mereka, berkatilah segala usaha dan pekerjaan mereka. Apapun yang dijumpai tangan mereka untuk diusahakan dikerjakan, Tuhan buat berhasil, sehingga melimpah hasil yang mereka kerjakan di hadapan Tuhan. Setiap persoalan, pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan sendiri yang membukakan jalan keluar, memberikan kekuatan, dan hidup jemaat Tuhan berkemenangan mengatasi setiap persoalan hidup mereka. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur kepada-Mu. Kami pulang dalam damai, sejahtera, dan sukacita Roh Kudus menyertai kami. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk mengaruniakan keselamatan yang paripurna itu bagi sekalian kita yang tekun mengasihi Dia, melayani Dia, dan menantikan kedatangannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekalian kita yang percaya